هنا ترسل في المباشر هنا تلعب بعد ذلك التصدي ركلة جزاء. Bayangin, tim Palestina yang udah unggul 1-0 hingga menit 94 dengan waktu hanya tinggal 1 menit sebelum laga usai, justru menerima hukuman penalti. Padahal jika skor 1-0 bisa dipertahankan, Palestina bisa lolos ke round 4 yang bakal jadi sejarah tersendiri untuk sepak bola Palestina. Namun sayang, secara mengejutkan, wasit justru memberikan hadiah penalti ke Oman atas insiden yang mungkin jauh dari kata layak untuk penalti. Raut wajah kesedihan pun nampak di benak para pemain Palestina. Mereka tahu itu bencana, di mana pada akhirnya Oman mampu mencetak gol penalti yang menyamakan kedudukan, sekaligus membuat mereka lolos ke round 4 melewati posisi Palestina di grup B. Gagal deh melihat Palestina Indonesia bersaing di round 4, dan inilah rangkuman menarik di balik gagalnya Palestina menuju Piala Dunia dan persaingan sengit yang bakal dihadapi timnas Indonesia di round 4 nanti. It's so painful what we see in Gaza. It hurts me all my body. And let me be clear, it's not about ideology. It's not about I'm right and you're wrong. Come on. It's just about the love of life, about the care of your neighbor. La staffetta per Gaza. Voglio dire una cosa semplice da persona prima ancora che da cittadino italiano. Spero che gli aiuti possano entrare prima possibile a Gaza. Ya, baru-baru ini dunia semakin terbuka. Mereka melihat, bersuara, dan mereka coba untuk memberikan dukungan pada Gaza, Palestina yang saat ini tengah mendapatkan serangan mematikan dengan genosida yang dilakukan Israel di wilayah tersebut. Pep Guardiola mengatakan, ini bukan tentang ideologi, ini tentang rasa cinta dan peduli pada sesama. Begitupun legenda Italia Roberto Mancini. Melihat hal itu, bayangin aja jika Palestina lolos ke Piala Dunia. Semua mata benar-benar akan mengarah pada negara tersebut. Pemberitaan, sorotan akan semakin banyak, dan dunia semakin paham jika di Palestina saat ini ada tindakan paling keji, genosida dan juga blokade bantuan yang membuat 2 juta lebih rakyat Gaza dalam ancaman serius, dan itu dilakukan oleh Israel. Sayang, saat peluang untuk lolos ke round 4 layaknya timnas Indonesia terbuka, 1 menit jelang berakhirnya pertandingan mengubah semuanya. Ketika penalti yang dalam tanda kutip kontroversial diberikan wasit kepada timnas Oman. Laga Palestina versus Oman sendiri tak dimainkan di Palestina akibat masalah keamanan. Laga kandang Palestina dipindah ke Yordania dengan Stadion King Abdullah II jadi home base atau kandang Palestina. Meski begitu, Palestina bermain dengan dukungan penuh dari supporter asal Yordania yang mendukung mereka. Hal yang membuat timnas Palestina mampu tampil menekan Oman sejak awal laga. Beberapa peluang tercipta, seperti header yang membentuk mistar gawang. Hingga akhirnya gol terjadi di awal babak kedua melalui header yang memanfaatkan corner kick. Keunggulan 1-0 ini menjadi begitu penting, karena jika mampu bertahan, Palestina dipastikan akan lolos ke round 4. Di mana sayangnya, tepat di menit 94 atau 1 menit sebelum laga usai di menit 95, penalti justru diberikan wasit pada Oman. Usai pemain Oman terjatuh di dalam kotak penalti. Tapi tunggu, lihatlah momen saat penalti diberikan. Meski ada sedikit kontak, tapi dengan bola yang jauh dari pemain Bahrain dan tipisnya sentuhan yang terjadi, menurut kami sih ini lebih mirip dengan diving dan tak layak untuk ada penalti. Dengan penalti yang diberikan pada Oman, Palestina pun akhirnya gagal meraih kemenangan saat laga berakhir dengan skor 1-1. Oman lolos ke round 4, dan mimpi Palestina untuk melangkah ke babak selanjutnya demi berangan ke Piala Dunia harus terkubur. Ya, ini menyedihkan. 1 menit jelang laga berakhir, lawan justru mendapatkan penalti dengan cara yang kontroversial. Kegagalan yang dalam teori konspirasinya bisa disebut sebagai rencana elit Israel untuk membuat Palestina nggak bakal ke Piala Dunia. Kalau menurut kalian gimana? Apakah penalti itu layak atau janggal? Apalagi diberikan di menit 94, beberapa detik sebelum laga usai. Predictably it collapsed.
Sorotan dunia. Kegagalan Palestina untuk melangkah ke round 4 sendiri membuat dunia menyoroti laga ini, terkhusus saat penalti diberikan secara kontroversial. Media besar Spanyol AS menuliskan sebuah headline dengan judul "Akhir yang menyedihkan bagi impian Palestina di Piala Dunia". Hal serupa juga dilakukan media Al Jazeera yang mengulas soal berakhirnya mimpi Palestina ke Piala Dunia usai penalti yang menghancurkan hati dari Oman. Lalu ada The National yang juga menyoroti hal yang sama, dan pada akhirnya ini adalah kegagalan yang menyedihkan. Sebagai info, timnas Palestina sendiri merupakan timnas yang dibangun dari skuad yang berisikan pemain yang berasalkan dari Palestina di tepi barat, dan banyak pemain diaspora yang tersebar di berbagai wilayah seperti Qatar, Yordania, Mesir, dan masih banyak lainnya. Dan tim nasional mereka tidak berlatih di Palestina karena serangan Israel di tepi barat dan Gaza. Tim ini berlatih di negara tetangga seperti Qatar atau Yordania, dengan laga kandang mereka dimainkan di tempat netral seperti di Yordania atau Kuwait. Jadi kalau ada yang bilang itu Palestina baik-baik aja, buktinya timnya bisa main di kandang dan orang-orangnya menyaksikan laga dengan nyaman. Kamu kasih tahu aja jika itu mainnya di luar Palestina. Round 4 memanas, bisakah Indonesia lolos? Dengan berakhirnya semua pertandingan di round 3, kini 6 tim yang akan memainkan laga di round 4 telah terisi. Ke-6 tim tersebut adalah United Arab Emirates, Qatar, Irak, Oman, Saudi Arabia, dan Indonesia. Ronde ini akan dimainkan di bulan Oktober 2025. Dua grup masing-masing berisi 3 tim bertanding round robin di tempat netral. Walau pada kenyataannya akan ada tim yang diuntungkan sebagai tuan rumah. Dengan pemenang grup lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan runner-up melaju ke ronde 5 playoff antar Asia. Bicara soal persaingan di round 4, Indonesia sendiri sejatinya tampil solid di round 3. Kita membuktikan diri bisa mengalahkan Bahrain, China, bahkan Arab Saudi. Namun di laga terakhir mereka, timnas dikalahkan habis-habisan 6-0 oleh Jepang. Dan ini menunjukkan fakta bahwa timnas masih memiliki banyak PR. Pada akhirnya ini adalah sebuah cerita dramatis, di mana sebuah negara yang sedang dikepung genosida dan penjajahan justru punya harapan baru, lolos ke Piala Dunia. Palestina hanya butuh mempertahankan skor 1-0 hingga menit ke-95 melawan Oman. Namun satu penalti di menit akhir mengubah segalanya. Wasit memberikan keputusan kontroversial di detik-detik terakhir. Insiden yang bahkan menurut banyak pihak jauh dari layak disebut pelanggaran. Skor berubah jadi 1-1, Oman lolos, Palestina tersingkir. Ironisnya, laga ini tak dimainkan di Palestina, karena negara itu dikepung perang. Timnas mereka berlatih di negara tetangga, dan hanya bisa menjamu lawan di tanah netral seperti Yordania. Kini, Palestina harus mundur dari persaingan menuju Piala Dunia, dan Indonesia yang sempat tampil mengejutkan di round 3, melaju ke round 4 bersama 5 tim kuat lainnya, UAE, Qatar, Oman, Saudi Arabia, dan Irak. Persaingan di bulan Oktober nanti akan jadi medan laga berat. Hanya 2 tim yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia, dan hanya 2 lainnya yang punya kesempatan hidup di babak playoff. Indonesia punya potensi, tapi juga masih banyak PR. Kemenangan lawan China dan Arab Saudi membuktikan kemajuan. Tapi kekalahan telak dari Jepang menunjukkan kenyataan, kita belum sempurna. Dan kini, pertanyaan terbesar tersisa, kalau Palestina yang hampir lolos bisa digugurkan lewat satu keputusan di menit 94, apakah Indonesia siap menghadapi kemungkinan yang lebih berat? The sun